muka lu ngomongin, "Hey, dia bukan anak gue ya." Tapi maksudnya aku, oke lah dulu lu nggak ngakuin, sekarang lu tolong akuin. Ada anak durhaka, ada juga emak durhaka yang berarti batu ini. Setelah Bapak dari informasi. anak tersebut adalah Tamu eksklusif kali ini sebelumnya pernah datang juga dan bikin informasi yang bikin geger banget. Nah, kali ini kita undang lagi ke eksklusif karena belakangan dia rame banget nih di media sosial yang bikin info-info, nge-spill berita-berita yang makin penasaran. Aduh, siapakah dia? Ini dia sudah ada di eksklusif bersama saya, ada Halo Tessa Mariska. Yubri. My My heart heart break, Waktu itu kan ya itu. betul. Oh, Dan dipanggil. ada pernyataan yang kemudian Iya. FYP di mana-mana Iya, viral. ya Allah. Ya ampun, gila ya. Sekali ngomong langsung melenggekar. Ya mulutnya cabe ya. Suka bener mulutnya. Nah. Enggak sih, soalnya kan kita ini kan orang lama Mbak, sayang orang lama. Jadi kan kita kebetulan juga yang lagi naik ini teman-teman zaman dah bahla. Oh, jadi Yang tamanya kita sekeliling-sekeliling itu tahu-tahu aja lah tahu ngintip-ngintip aja dikit. ya. Hah, Dan Mbak? gatel gitu ya kalau nggak ikut komen kayaknya. Ya kalau aku misalnya kalau untuk komen, kalau untuk ada di situ hak-hak manusia, aku pasti akan komen. Kalau aku spill di media sosialnya nih, Mbak Tessa tuh lagi rame banget mengomentari sejumlah artis yang emang lagi jadi obrolan lah di netizen, entah kontroversi, entah kasusnya gitu. Mbak, kenapa sih sampai ikut nge-spill? Kita bicara soal apa nih yang paling akurat, yang paling katanya punya info paling hot nih dari Mbak Tessa. Siapa tahu ini bisa memang terbuka kebenaran, who knows, kan kita nggak tahu nih gimana Enggak nih, sih, gini kan sekarang kan yang lagi heboh ini kan kalau misalnya soal pembuangan anak, penelantaran Yes, anak, betul. itu aku ini banget, aku akan garda paling depan. Mhm. Mau emaknya berhadapan sama gue, mau emaknya berantem sama gue, mau emaknya nanti yang gimanain gue akan pasang badan buat anaknya, siapapun. Apalagi itu menyangkut anak-anak dari selebriti dan anak-anak dari artis zaman dulu. Sekarang kan zaman-zamannya pelakor. Ada lagi zaman anak buang-buang anak, telantarin anak dengan berbagai macam versi. Karena biasa lah ya kalau zaman dulu artis itu dituntut tuh yang memang betul-betul harus perfect. Iya betul. Cantik, sempurna, tingkah lakunya semua itu harus benar-benar untuk menjadi idola. Kalau misalnya ketahuan, wah hamil di luar nikah atau ketahuan ngambil laki orang, itu akan di Langsung, blacklist. ya, Kalau zaman blacklist. dulu, Zaman dulu, tapi sekarang nah kalau zaman enggak. sekarang maaf aja ya kita trendy juga jadi viral, jadi apa? Jadi idola. Itu perbedaannya zaman dulu. Makanya aku bilang nih Gen Z sekarang terbuat dari tanah apa ya? Tanah sengketa apa ya? Tapi Mbak Tessa, apa sih yang Mbak Tessa tahu tentang artis yang tadi disinggung soal menelantarkan anak? Emang sedekat apa atau apa yang Mbak Tessa ketahui sampai akhirnya berani untuk bicara cukup banyak nih lewat media sosial atau apapun? Oke, saya berani berbicara karena saya melihat di situ ada sosok seorang nyawa, seorang anak yang benar-benar tidak diakui. Nah, jika tidak diakui, ini bukan ditelantarin loh. Iya. Kalau ditelantarin, dia tahu siapa emaknya, dia tahu siapa bapaknya, dan dia mungkin tidak dikasih makan. Itu namanya ditelantarin. Tapi kalau ini kita mendengar cerita dari ini anak, dia dari umur 0 bulan. Yes. Pusat belum putus, masih puput, pusat itu masih basah. Pusat itu adalah waktu di rahim itu yang makan dari makanan ibunya. kita, sari-sari pati kita. Kita sama pusat anak kita satu loh, ya, diputus oleh gunting karena anak kita mau hidup sendiri, dan itu masih pusat masih merah, masih basah. Itu sudah diecer-ecer, sudah dibawa pakai mobil. Pakai mobil yang nganter bukan emak, bukan saudara, tapi adalah ART. Di sini saya tidak merendahkan ART. ART sendiri adalah orang luar, orang gaji. ART dan Supriyadi, bukan Bapak Supriyadi gitu ya, yang driver, yang ngantar. Jika ini anak, logikanya kita 0 bulan itu masih menyusui, masih butuh ASI loh. Salah kita ngasih ASI atau ngasih susu, anak masih Nyawa 0 bulan malah. nyawa, karena riskan. Betul. Belum angin, belum dia nanti terkilir atau apa, itu nyawa loh. Karena
susu itu takarannya harus pas loh. Saya aja dulu anak saya masih kecil, saya kasih susu takarannya nggak pas, pupnya susah. Dia harus pasnya. Nah, bisa nggak seteliti itu orang yang kita gaji membawa ini anak bayi? Khawatir nggak emaknya? Khawatir nggak nenek moyangnya? Khawatir nggak? Enggak. Kalau tidak ada khawatir, ini anak mau lu apain, mau lu buang? Gitu loh. Sampai dikasih ke si ini, oh nggak mau, saya nggak mau anak laki-laki, semuanya perempuan, maunya perempuan. Jadi sepertinya gini loh, lebih berharga seorang perempuan karena Daripada- mungkin bisa melanjutkan. Kalau laki-laki padahal nggak begitu, diciptakan sama Allah laki sama perempuan tuh nggak ada bedanya. Ini kenapa kalau perempuan mau, kalau laki-laki dibuang? Gitu loh, kayak oh ini membawa beban aja udah dibuang gitu. Nah itu yang membuat aku terpanggil naluri keibuan aku, karena aku merasa aku juga punya anak. Andai kata itu anak aku digituin, atau andai kata aku begitu dulu, mungkin kita nggak bisa ketemu, nggak bisa apa. Itu yang bikin aku harus bersuara dan harus tetap apapun kejadian, sampai ini anak di aku apa enggak. Tapi Mbak Tessa sendiri sebenarnya mengenal ibu ini nggak sih yang Ya, sekarang kalau sampai memang- detik ini belum bicara apapun Ya nih kalau gitu loh. menurut Padahal beritanya semakin ramai dan pengakuan itu sebenarnya sangat ditunggu kan. betul, itu aku bilang akuin kalau memang iya. Hmm. Tidak, kamu tidak usah akuin. Jadi jangan abu-abu, keluar pernyataan, oke itu anak saya, Mhm. atau bukan anak saya. Mhm. Jadi tidak abu-abu, ini anak menunggu kepastian loh. Iya, betul. Kasihan loh, berapa puluh tahun dia menunggu kepastian untuk mengatakan siapa orang tua saya, siapa mama saya. Jika sudah dapat mamanya, baru siapa bapak saya. Mhm. Mama loh, karena apa, dia juga kan pencarian loh. Kita aja waktu kita masih kecil, masih umur mama kita hidup, mama kita pergi ke pasar aja nyari loh. Malah kalau kita nggak dikasih tahu mama kita ke pasar, nangis. Iya. Ini bayangin puluhan tahun tidak mengetahui mamanya siapa, dan mencari sampai dia, yang aku dengar, mencari supir yang mengantar dia, siapa sih yang mengantarin gue dari Jakarta. Dicari tuh supir. Coba, ini anak udah nggak gini aja udah alhamdulillah. Ini anak nggak stres, ini anak nggak gangguan jiwa aja udah alhamdulillah. Mhm. Kuatnya anak. Ini anak bukan sembarang anak nih. Mbak Tessa tadi kan juga bilang katanya itu teman-teman artis yang mau tidak mau adalah circle Mbak Tessa Iya. juga, yang sedikit banyak kadang-kadang kita nggak tahu yang tidak terpublish gitu. Nah, apakah karena Mbak Tessa mengetahui sesuatu nih, jadi akhirnya berani juga untuk bicara dengan sangat berani tentang artis ini yang dianggap menelantarkan anak atau tidak mengakui anak ini? Ya, aku dulu itu dia masih kayaknya habis lahiran deh tuh. Habis lahiran aku ketemu nyanyi waktu itu di Oh, salah satu pulau Kalimantan. Hmm. Itu kelihatan badannya itu udah kelihatan. Itu muka tahun berapa mekar. tuh, Mbak? 2003 kayaknya tuh. Mhm, oke. Badan mekar kayak mama-mama. Udah kelihatan dari sini. Dari sini. Sampai teman-teman saya ngomong, kok dia badannya kayak emak-emak ya. Hmm. Padahal kan itu masih dibilang bujuk, lajang segala Iya, macam. iya, Tapi udah kelihatan dari body. Kelihatan dari body, mungkin diperketat lagi sehingga mau latihan segala macam, kamu memperketat bodinya ya, karena benar-benar ditutup kan itu. Tapi tetap kelihatan. Dan kita tahu lah, kita kan cerita-cerita ngobrol, kita tahu lah dia dekat sama siapa. Namanya kita sesama penyanyi satu angkatan itu, kita tahu lah dia pacaran sama siapa, dia juga tahu kita siapa, gini-gini. Itu kan circle itu kan akan sambung menyambung menjadi satu. Iya. Omong-omongan gitu loh. Oh ini dekat ini, oh ini nih, oh dia kayaknya habis melahirin deh gini-gini, di masa sih pantas ya badannya melar gitu-gitulah. Habis itu, oh dia kan dekat sama si Ono nih, ini no emang gitu-gitu, yang nggak jauh-jauh juga lingkungannya. Gitu loh. Jadi kalau untuk ngumpet itu susah. Kalau ngumpet itu susah. Jadi setelah melahirkan yang diduga anak ini, Mbak Tessa sempat ketemu ya, sebenarnya sempat kerja ketemu. bareng gitu loh. Sempat nyanyi bareng. Tapi di sempat Kalimantan. ada misalnya ada yang nanya nggak, kok Mas maaf nih agak gemukan, atau bagaimana respon dia dengan Bisik-bisik di belakang, bisik-bisik Oh. tetangga di belakang. Mungkin kan waktu itu kan ada ininya, ikut orang tuanya ikut. Jadi oke. kita nggak berani terlalu vulgar, bisik-bisik di belakang gitu-gitu kan. Jadi tapi memang kelihatan itu bodinya habis melahirkan. Kan ini kelihatan, bukan anak gadis. Terus apa nih kata Mbak Tessa dengan video viralnya juga yang di rumah sakit yang diduga video itu memang adalah proses persalinan anaknya? Iya. Kan orang kalau habis itu kan waktu melahirkan itu kan
darah kan banyak keluar ya kan, kelihatan orang sakit itu sama kan tuh nggak pucat ya, agak putih segala macam. Dengan netizen paling tahu lah membedakannya, kelihatan lah kalau gitu memang sakitnya kayak habis lahiran ya, itu kan kelihatan, atau mungkin apa kita nggak ngerti ya. Aku juga nggak tahu pastinya, sebenarnya pastinya ceritanya taunya dia. Makanya aku bilang biar jangan jadi heboh nih, seluruh Indonesia menjadi heboh. Bukan karena lu terkenal seluruh Indonesia, bukan. Karena ini adalah membuang anak ini semua. Jadi orang Indonesia juga ikut empati gitu loh, ikut empati gitu. Jadi dengan ributnya seluruh Indonesia, maksudnya aku keluarlah lu ngomongin, "Hey, dia bukan anak gue ya." Atau "Hey, ya udah anak gue minta maaf," atau apalah. Ini anak kan juga udah bilang, "Ya udah saya cuma minta pengakuan, saya mau mencuci kakinya." Iya. Kurang apa lagi sih? Seorang anak yang kita buang nih ya, 0 bulan. Belum dia sakit, belum dia malam-malam. Anak sampai 3 bulan tuh anak malam-malam tuh yang paling rewel loh. Susunya segala macam, salah sedikit, apalagi dulu nggak ada pampers. Adanya popok. Nanti kainnya berjemurannya banyak, pembantu aja, ART aja kalau ada anak kita melahirkan anak itu gaji double. Nah, ini kok bisa dibuang begitu aja, kok nggak bisa inget anaknya itu metong, anaknya itu apa segala macam, ditelepon juga enggak kan? Iya. Udah dititipin anak, udah ada yang ngambil, udah kayak ngilang gitu. Dititip kok ditanya kek kesehatannya gimana, gini enggak, ngilang bleng. Terus menggadis lagi. Kan itu aneh. Kayak ada, jadi mama ngomong ya kayak gini loh. Kayak lu habis buang pup, lu nggak tahu lagi pup lu di mana. Gitu loh, itu nyawa loh, bukan kucing loh. Berarti Kucing aja kalau dibuang maknya kita ambil gitu. Berarti Mbak Tessa menganggap memang ini sengaja dibuang ya, tidak diakui dan dibuang. Bukan ditelantarkan, dibuang. Karena orang yang membuang itu dia tidak akan peduli lagi. Udah dibuang. Kalau Selesai, tidak ada ditelantarkan, kadang-kadang dia ngasih, kadang-kadang dia enggak. Ini kan sama sekali bahkan enggak. tidak diakui. Malah katanya enggak, malah sekarang ada pengakuan, malah itu anak udah kayak mengemis loh. Iya, mengemis. Ini anak kayak mengemis, tolonglah akui saya. Sampai ngomong gini, "Kenapa ya kok saya sakit-sakit, saya dulu sakit-sakitan, kenapa saya nggak dirawat? Giliran yang perempuan adik saya sakit-sakitan sampai dirawat sebegitunya, sampai begini-begini begitu, kenapa saya enggak?" Itu anak sampai meminta begitu, sampai menjatuhkan harga dirinya dan dia tidak dendam dengan masa lalunya, dibuang. Ini anak hebat loh. Tidak ada dendamnya. Dan aku salutnya buat ini anak. Ada yang pas aku live di posting di akun, ini anak ngejawab begini. Komen, respon. Dia buat akun sendiri. Itu ini anak sampai segitunya mencari jati dirinya, sampai segitu dia menjatuhkan harga dirinya. Karena dia bilang dia berkunjung ke rumah nggak dibukain pintu, cuma dibukain garasi, 3 jam menunggu di pintu garasi, mana hujan-hujan, masuk aja enggak, segala macam. Itu sampai berapa kali itu anak elu. Masa lu lupa? Mukanya aja mirip neplak keciplak sama elu, kecuali kupingnya kayak bapaknya tuh. Siapa Kupingnya bapaknya? Ada deh. Aduh dong, jangan tanggung-tanggung lah Bapak informasi. dari anak tersebut adalah gua tandai dari kupingnya. Kuping anak tersebut ini dan agak Star Trek sedikit di sini, dan itu mirip dengan bapaknya. Salah satu seniman juga. Seniman rapper bergelutan di dalam rapper juga. Tapi seniman. Gue kasih nama, gue nggak sebut itu. Kupingnya itu sama ininya. Oke, berarti Kalau dari ininya, kuping ini juga sama. Ini rahang. Tapi rahang juga sono kan gede juga emaknya. sampai sekarang masih eksis. Mata, masih. Oke. Yang tahu boleh komen kali ya, siapa sih gitu. Tapi seberapa yakin Mbak Tessa dengan bahwa ini anak bapaknya itu gitu? Apakah ketika itu memang berpacaran? Kuping ini bapaknya begini, dia begini juga Pak. Itu dan pernah dekat sama itu. Oh, berarti sebelum dia menghilang proses melahirkan memang berpacaran dengan. Emang dekat sama itu. Tapi kan dekat semua, atau berpacaran nih? ya kita nggak tahu ya, karena ada kerjasama aku lihat. Ada kerjasama di situ. Kerjasama project mereka di situ. Nah tapi semua tetap yang tahu kepastiannya adalah mamanya, karena mamanya yang menggoyang, bapaknya yang digoyang, dia yang lebih tahu pasti. Kalau kita kan cuman mencocologi. Aku cocologi sama teman-teman artis. Ya kupingnya mirip loh, no, kupingnya lu Star Trek sama ini, agak Star Trek gitu. Mbak Tessa, cari pencipta lagu rapper yang kupingnya Star Trek. Pencipta lagu rapper Star Trek. Pencipta lagu, pokoknya dia juga pencipta lagu, dia juga seniman, dia juga ini, pokoknya di bidang-bidang begitu dah.
Di perkiraan gue, menurut keyakinan gue. Menurut keyakinan gue, tapi di-spill-nya cukup detail ya gitu loh. Nah Mbak Tessa, Tapi kan nama enggak. iya Mbak Tessa, tapi kalau melihat ibunya anak ini gitu loh, tapi yang Mbak Tessa kenal dulu, memang bagaimana sih dengan ibu anak ini ketika dia bergaul dengan sesama teman artis atau dengan dekat dengan siapa, emang dia tipikal yang seperti apa memang? Baik, anaknya periang. Mhm. Anaknya baik, periang, nyapa. Mhm. Nyapa, baik, periang. Ya nggak ini sih, nggak sombong. Sempat ada fase kemudian dia menarik diri dari lingkungan karena dia sempat diduga hamil anak ini. Kayaknya cuek aja, kagak pernah narik diri. Oh, oke. Malah nggak ada narik diri, malah dia pede banget udah habis buang anak. Ketika hamil, Dikirain orang nggak tahu kale. oh oke. Tapi ketika hamil Mbak Tessa sempat tahu? Ketika hamil kayak agak ditutupin dia dengan baju. Oh, berarti ketika hamil itu mungkin hamil kandungannya Tapi tidak waktu terlalu besar. hamil gede ngilang. Oh, oke. Ngilangnya sekitar 2 bulanan. Ngilang Untuk proses mungkin ya, persalinan. udah mungkin ini yang gede. Karena memang terbantu juga dengan badan yang bongsor. Iya, ketika itu dia Oh. balik gitu. Mbak Tessa, kalau Mbak Tessa dengan teman-teman artis tadi katanya tahu lah lingkungan kayak gitu. Tapi sempat ini nggak sih kepikiran bahwa maaf nih, bukan menjadi sok pahlawan ya, ikut membantu si anak ini apa segala macam Oke. gitu. Di sini saya umumkan di sini buat anak kandung yang katanya mamahnya D, sayang, jika kamu butuh ibu yang ibu sambung, atau kamu jika butuh apapun kamu bisa hubungin saya. Kamu sudah tahu sosmed saya, kamu juga sudah komen di postingan teman saya. Kamu bisa hubungin saya, kamu butuh apa kamu bisa hubungin saya. Jika kamu mau misalnya berkenan, saya bisa ngangkat kamu sebagai anak saya karena mama kamu adalah baik sama saya. Mama kamu baik sama saya. Kalau mama kamu nggak mengakuin kamu, saya bisa mengadopsi kamu atau apapun. Untuk insya Allah kamu mau kuliah, saya bisa. Insya Allah. Wow, ini solusi yang agak menyentuh nih ya. Langsung. Karena anak saya satu. Betul. Anak saya cuma satu. Kalau misalnya Ananda, karena saya lihat Ananda ini tata keramanya bagus, juga saya lihat tata cara ngomongnya juga bagus. Itu yang bikin saya iba hati saya gitu. Iba akibat pergaulan bebas mamanya kamu yang diduga bapaknya kamu juga, sehingga lahirnya kamu dan mama sama bapak kamu tidak bertanggung jawab sehingga membuang kamu. Nenek buyut kamu pun tidak bertanggung jawab, seperti terstruktur itu dari atas sampai bawah kamu dibuang. Kamu bisa merasakan nikmatnya juga punya orang tua, dengan orang tua sambung, dan kamu juga bisa merasakan kalau masih banyak yang sayang sama kamu, termasuk aku. Mbak Tessa, kalau tadi melihat dibuang demi karir apa segala macam, emang harus seperti itu ya Mbak Tessa? Kalau soal dibuang-buang demi karir mah Mbak, ada lagi seorang artis cantik, artis film cantik, seksi, yang dia bilang cuman punya anak 2 padahal sebenarnya anaknya 3. Waduh. Dan satu itu anaknya laki-laki, itu pun gak diaku juga, tapi dia menganggap itu sebagai adik. Artis yang ngetop, seksi, kemarin juga baru digosip-gosipin sama artis ngetop juga, perempuan. Baru ini loh bintang tamu eksklusif, malah bikin penasaran. Inisialnya siapa? Inisialnya S. Cari udah. Nah itu kalau itu dia ngaku sebagai adiknya, padahal dia sebenarnya anak tunggal, karena dia ada posisi tempat yang lain lagi, dia kadang ngomong saya anak tunggal, tapi di posisi lain dia bilang dia ada adiknya tuh. Itu sebenarnya anaknya. Itu udah biasa. Dulu seperti biar kelihatan gini, padahal anaknya udah ada, itu udah biasa. Tapi maksudnya aku, oke lah dulu lu nggak ngakuin, sekarang lu tolong akuin. Karena sekarang udah semakin tua, supaya tahu nih nasabnya nih anak. Betul. Gitu loh. Supaya ngerti nih anak. Jangan lu biar nanti di akhir dulu kena. Gitu loh. Oke, zaman dulu ketakutan pamor, ketakutan lu segala macam hilang. Udah zaman sekarang, come on, lu udah tua-tua juga. Akuin lah. Justru ya ketika buat kamu ya, kalau kamu melihat postingan ini, akuin itu adik kamu, bahwa itu adalah anak kamu.
nggak ada apa-apanya, saya nggak masalah juga. Karena apa? Tidak ada beban kamu sampai kamu nanti di hari menjelang kematian kamu. Biar anak kamu tahu bahwa kamu ibunya. Mbak Tessa, inisialnya S, artis terkenal. Lebih banyak nyanyi atau Cantik, main film. Oh, main film. Kalau kita mencari di sini habis waktunya. Nanti Ini saya bukan gosip, saya prihatin. Saya prihatin karena eh, oke, lu ngaku nggak anak selesai, tapi di akhirat itu nggak bisa Iya, iya, selesai, karena itu tetap nasab lu. Itu aja aku himbau. Aku menghimbau, bukan sirik loh. Iya, iya, iya. Aku menghimbau gitu ya, menghimbau sayang ya. Udahlah, toh udah tua-tua juga, toh nggak mungkin lagi mencari laki, toh nggak mungkin lagi menjadi segala macam untuk menjadi seperti Madonna, udah nggak mungkin lagi. Udahlah, akuin lah ya. Jadi maksud aku, kamu tahu itu darah daging kamu panggil, kamu peluk, kamu ngomong terus terang dan minta maaf. Mbak, ini ucapan Mbak Tessa ini sangat meyakinkan gitu loh. Tapi kalau misalnya kemudian dianggap Mbak Tessa sok tahu banget nih, atau entah dari netizen atau dari yang bersangkutan langsung, Saya apa udah tanggapan menghimbau Mbak? supaya dia mengaku. Oke. Saya menghimbau karena biar bukan apa-apa ya. Kita katakan yang baik. Kalau memang baik kan gak ada salahnya. Maksud aku menghimbau dia supaya dia ngeliat ya. Pasti dia akan tahu karena aku udah sebut inisial ya. Udahlah. Kalau dianggap Mbak Tessa terlalu ikut campur dengan ranah Aku pribadi kayak orang? seperti gini. Kayak kemarin kasus ikut campur. Kok ikut campur? Kan ini udah ke blow up. Udah ke blow up semua, bukan ikut campur. Kita ikut meluruskan dan ikut menyadarkan. Kalau ikut campur bukan gitu urusannya. Ini menyadarkan dan meluruskan, dan kalau bisa, kalau misalnya mereka berdamai dan anak ibu, kan kita pahala. Iya, iya, iya. Gitu loh. Saya nggak mau ikut campur, ngapain, urusan saya juga banyak. Tapi saya kasihan. Saya bilang kalau soal kemanusiaan saya akan kasihan gitu. Karena bagaimanapun juga anak tidak meminta lahir dari rahim siapa, dan anak tidak memilih lahir dari rahim siapa. Tapi begitu itu anak dititipkan sama kita, dan kita senyawa sama ini anak, dan ada di kandungan kita, ada di belahan badan kita, dan itu tolonglah diakui. 9 bulan loh bersama kita loh. Kembaran aja tidak ada bersama, tapi ini ada dalam perut kita 9 bulan. Kemana kita pergi dia pergi, kemana kita yang pergi, 9 bulan loh. Kalau kita nggak mengakui, itu sama kayak kucing aja. Begitu melahirkan, coba anaknya diambil. Marah. Kalau nggak lu digigit, dikejar sama dia, ayam. Anaknya menetas, coba diganggu. Kalau nggak lu dikejar sama dia, masa manusia anak lu buang, lu tenang aja. Ini kan ada wacana juga soal tes DNA nih Mbak Tessa. Andai misal ternyata tes itu terjadi dan ternyata salah, dan Mbak Tessa sendiri sudah begitu excited ngasih clue-clue bahwa ini adalah anak si artis ini, dianggap memberi informasi bohong atau kalau saya nggak tahu ya, dari tatapan wajahnya dan tatapan muka dan struktur ininya seperti itu, istilah gini, ya ilah itu anak lu gitu loh. Nggak usah tes DNA. Kalau biasanya yang tes DNA itu bapak. Ini maaf ya, kalau jika bapaknya bingung bapaknya siapa, kebanyakan ya adonan, kebanyakan goyangan, bingung bapaknya siapa, itu tes DNA. Tapi kalau misalnya, itulah makanya kenapa tidak boleh pacar banyak ya. Pacar tuh satu aja, jadi begitu lahir tahu lu bapaknya. Tapi kalau banyak bingung bapaknya siapa ya. Kalau mama nggak perlu tes DNA, kita tahu lah, apalagi dititipkan sama keluarga. Kecuali dititipkan sama panti asuhan yang ngambil orang lain, mungkin bisa tes DNA, kita ragu ini anak kita enggak yang kita dulu titipin. Tapi ini dititip sama keluarga dititipin, dan itu juga ada di perkampungan kita. Dan kita lihat, ya elah matanya gue banget, ya elah pipinya gue banget, ya elah, kan masa kita harus meminta tes DNA lagi? Jangan ada kejadian lagi teguh-teguh lainnya, nanti jadi cancel kultur. Jadi ini Mbak Tessa yakin ya kalau misalnya sebenarnya yang dibutuhkan ini adalah artis ini mengakui yes atau tidak? Yes or not, supaya nggak bisa heboh. Udah mau lebaran sayang, udah mau bulan puasa lagi. Emang kamu mau di bulan puasa kamu menjalankan ibadah, sementara anak kamu masih mencari status, masih mencari jati dirinya di anak siapa? Tega gitu puasa, percuma, nggak usah puasa, buka aja sekalian ya.
tega gitu loh. Lu enak-enakan makan anak lu di situ tuh. Tapi kalau kemudian dia mengakui, ya itu mungkin selesai masalahnya. Selesai. Tapi kalau ternyata dia mengelak dan tetap mengklaim bahwa Tes dia DNA bukan anak, oke, berarti Tes DNA gitu ketahuan teguh-teguh selanjutnya mau. Cancel kultur udah mulai di sini nggak bisa. Toh juga waktu ini toh enggak dari awal kelihatan banget sudah memang struktur untuk dibuang. Ya, nih Tessa ngeliatnya. satu, mama kandung dipanggil kakak, oke, nenek kandung dipanggil ibu, buyut kandung dipanggil nenek. Jadi kan memang udah mau dihilangkan strukturnya asal usulnya. Bahwa ini kakak lu, padahal mamanya. Bahwa ini nenek ibu lu, padahal itu neneknya. Bahwa ini adalah nenek lu, padahal buyutnya. Apa nggak struktur tuh dari awal? Udah dari atur nenek moyang udah ini. Udah menstruktur ini anak Dan memang diatur bahwa gitu. ya. Iya. Gitu dari awal loh. Gelarnya tuh sudah dikabur-kaburkan. Kan kalau kita begitu anak panggil ibu. Mama dari kita panggil nenek. Nenek dari kita panggil buyut kan gitu kan. Ini kan dikaburin semua. Ono panggil nenek yo padahal buyut. Ini panggil ibu ya padahal nenek moyang. Ini panggil emak ya padahal ini panggil kakak ya padahal ini emak. Udah dia bukan dari awal. Apa tanggapan Mbak Tessa ketika anak ini muncul di tengah popularitas si ibu artis ini memang lagi populer banget, lagi di atas daun gitu. Kemudian ada yang menyebut bahwa ini udah nih ujung-ujungnya duit. Apa tanggapan Mbak Tessa? Mau duit mau apa ya? Anak umur 20 tahunan dari kecil kita rawat, belum imunisasinya, belum ininya segala macam. Itu jauh daripada yang diminta loh. Ya. Dari biaya-biayanya ya, biaya susu, biaya ini segala macam jauh loh. Hah? Sakit-sakitan segala macam. Nyawa orang enggak bisa dibeli loh. Mbak mau nyawa saya beli 7M. Enggak bisa loh. Gitu. Dari segala macam ibu yang dititipin juga kan malu sekampungnya. Kapan lu lahiran? Kok udah ada aja anak lu? Emang gak malu menjawabnya? Setiap yang ketemu orang, itu anak siapa? Anak saya. Lahirannya kapan? Kapan ya? Apa gak malu? Itu belum lagi harga diri loh, harga malu loh. Belum lagi yang segala macam biaya itu nggak ada dengan yang dituntut itu sebenarnya menurut aku hanya hey lihat ini gue menuntut hanya seperti ecek-ecek lah, nggak betul lah. Orang dia bilang kok saya cuma pengen diaku. Iya, diaku saya aja. cuma pengen diaku, saya pengen cuci kakinya. Kurang apa? Coba. Keterlaluan. Ada anak durhaka, ada juga emak durhaka yang berarti batu ini. Sorry ya, kalau untuk anak saya agak ya, karena saya paling nggak mau kalau ada seorang anak yang tidak tahu jati dirinya, yang nggak tahu asal usulnya. Miris banget sih, kucing aja asal usulnya kita tahu. Oh ini anaknya belang 3 tuh mamanya belang 3 mamanya nggak jauh-jauh dari anaknya. Kucing loh. Mbak Tessa menganggap ini sebuah kejahatan atau bagaimana Mbak? Ini bukan kejahatan lagi menurut gue sih, ini malu sebenarnya. Kalau jahat sebenarnya itu timbulnya mens reanya mereka mungkin hanya untuk mengumpet gitu loh. Tidak ada untuk kalau misalnya kalau jahat pasti kan ini anak akan dibiarkan besar. Tidak ada, cuman untuk menutupin malu. Jadi terstruktur gitu. Wajar nggak kalau menurut Mbak Tessa ketika anak ini kemudian membawa kasusnya karena tidak diakui, misal membawa ke kasusnya serius ke ranah hukum? Menurut saya nih wajar, apalagi negara juga harus adil karena ini hak anak loh ini gitu loh. Ada kan kasus penelantaran anak ada kena pasalnya, ada ini apalagi nih udah masuk perdata loh, gitu loh, wajar lah. Ini emosi sekali ya Mbak Tessa. Emosi saya. Sebagai ibu dia merasakan juga lah bagaimana mengandung dan anak itu seharusnya mendapatkan hak bagaimana. Nah kalau tadi Mbak Tessa punya niat baik sebutlah seperti itu untuk mengadopsi anak ini gitu loh. Kepikiran nggak menjaga hubungan baik Mbak Tessa sendiri dengan ibunya dengan image kesaat nanti kalau misalnya menganggap kenapa sih seolah menjadi cari panggung atau menjadi panggung saya udah banyak sayang ya, panggung saya udah sewa-sewain dari zaman dulu kala ya, maaf aja nih panggung saya udah banyak banget ya, sorry saya sudah main film internasional kontrak dengan Malaysia, tayang film saya di Brunei Darussalam sama Malaysia sama Singapura, saya dikontrak loh film luar negeri loh.
Kalau untuk panggung loh, udah banyak banget panggung saya. Nyanyi saya blackboard loh, bukan sembarangan Iya. recording loh. Blackboard sama EMI, Emmy Indonesia. Itu panggung saya. Sinetron saya dari awal saya meletek sudah main sama Nike Ardila, sama Krisdayanti, sama Sarah Sen dan lain-lain dengan Ditami. Sudah main loh. Satu frame loh. Mau apa lagi panggung saya? Jadi Udah nggak murni mungkin ya, lagi ini panggung saya. kemarahan seorang Mbak Tessa, seorang ibu juga melihat ada teman artisnya yang menelantarkan dan tidak mengakui anaknya Iya. murni ke situ. Itu Kalau loh. memang ternyata akhirnya niat baik tadi Mbak Tessa terwujud gitu loh, apa hal pertama yang akan Mbak Tessa lakukan? Kalau terwujud saya pengen biar Ananda sekolah lagi, kan Ananda kemarin ambil hukum ya nak ya, ambil hukum biar Ananda sekolah lagi, insya Allah biar Ananda jadi lawyer. Akan saya urus sampai lawyernya, insya Allah ya Nanda ya. Kemarin kan sudah sampai semester berapa itu akan kita lanjutin, biar saya urus nanti lawyernya. Sana karena di sana ada apa kita jalur-jalur kita ke situ sampai jadi lawyer, insya Allah. Panas ini Supaya apa? membicarakan. Supaya dia tahu hukum. Biar dia bisa menuntut ibunya. Di saat lu tamat hukum, di saat lu jadi lawyer, lu bisa menuntut ibu lu. Lu bisa tanpa pengacara menuntut ibu lu, dan lu pelajarin untuk perdata pidana. Tenang. Oh iya. Nih, nggak soal cuman artis yang diduga membuang dan menelantarkan anak gitu. Mbak Tessa juga rame banget di Instagramnya bukan menghujat, ikut kepancing panas emosi dengan artis yang tadi yang di awal disebut pelakor. Oh. Nggak tahu Di diri dua segmen lah. bagus. Kayaknya Kalau untuk Mbak Tessa pelakor, ini kalau banget untuk nih. pelakor nggak ada dalam kamus gue. Haha. Nggak ada dalam kamus gue untuk pelakor, dan gue tidak pernah untuk memberi perhatian buat pelakor, karena buat gue pelakornya adalah merusak rumah tangga, merusak juga anak-anak jika dihasilkan dari rumah tangga itu kan anak juga Iya. ujung-ujungnya. Jadi Oke, saya oke. paling gak suka sama cap pelakor, karena sudah tahu lu suami orang lu ambil, sudah tahu lu dia punya anak lu ambil, di situ lu akan menghancurkan masa depannya anak gitu loh. Artis yang sekarang lagi rame kan juga itu, Mbak. Hah? Yang Iya. itu kan kepancingnya. Iya, karena gini loh, ada yang lagi rame sekarang kan, saya nggak suka itu dia mengibarkan diri dia sama dengan seperti istri Nabi. Yes, menjual agama. Istri Nabi yang lu ibaratkan dengan lu, siapa lu? Masih juga ABCD belajarnya udah mau nyamakan dengan istri Nabi. Ya Allah, Nabi wrong. Itu yang bikin gue, ya Allah jangan sampai lu menjelek-jelekkan istri Nabi. Istri Nabi tuh lihat dulu ceritanya, benar dulu lu belajar. Jangan lu bilang istri Nabi, saya Dianggap berlindung dengan kata agama Gak itu ada, ya, gak Mbak. ada. Jangan cari celah-celah agama, ke celah-celah agama untuk membenarkan diri elu, gitu loh. Ya, diri elu yang koreksi diri elu. Udah tahu istri orang, oke, waktu itu lu belum tahu suami orang, begitu lu tahu pulangkan ke bininya. Sama kayak ini, saya ambil ini, saya nggak tahu ini punya siapa. Tiba-tiba Mbak bilang ini punya saya balikin nggak? Bukan saya bilang, enggak ada, saya ambil aja, kan ini enak, ini mahal. Nggak begitu caranya. Kasihan ada anak loh di situ. Tapi Mbak Tessa yakin bahwa dia memang tidak tahu kalau itu sudah Pura-pura tidak tahu. Tahu kan, dia bilang, kamu insecure ya sama aku, merasa diri cakep. Saya pastikan jika sudah menjadi milik saya, dia bukan punya siapa-siapa. Lalu pastikan kalau dia mau bercerai sama bininya, sama lakinya. Kan itu tujuannya, songong. Jangan terlalu songong. Ini lek-lekan lu nanti kelihatan. Agak tunggu di muka ini, gini. Jangan terlalu songong ya, sayang. Gitu loh. Allah juga mana lu terlalu songong. ini kalau dari dua artis yang disinggung tadi sama Mbak Tessa gitu loh. Ini kayaknya agak relate dengan omongan Mbak Tessa ketika pertama kali menjadi artis, menjadi bintang tamu di podcast kami. Mbak Tessa pernah bilang, jadi artis itu yang penting adalah attitude. Dan kalau nggak punya karya, lo jangan belagu apa nggak usah terlalu gitu. Betul. Ini yang salah satu yang pengen Mbak Tessa sampaikan bahwa Betul. Kalau misalnya mau jadi artis menggampangin, ayo udah gampang. Maaf ya. Gua tidore sama produsernya, gua tidore sama ininya, gua ini sama ininya, terus gue pengen jadi artis, lu nggak bakalan bisa bertahan lama. betul. Perlu gue baca-bacain artis tidore sama produsernya. Boleh? Hah? Itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau lu dengan karyanya lu bertahan, maaf ya, saya udah married udah segala macam, Yubrik saya muncul loh. Itu karya loh, gitu loh. Get Lost saya, Agnes Monica sampai ini loh.
Itu karya lo. Kalau lu nggak ada karya, cuma ani-ani, cuma ngandalin, gue cantik, cuma ngandalin gitu, lu ke laut aja ya, nggak ada tempat. Lu akan hilang, dimakan zaman, dimakan ikan paus, hilang ya. Nggak ada. Mesti karya, bagaimanapun mesti karya. Nggak ada. Oh gue telenji, nah, nanti viral. Oh gue ambil lagi orang viral sebentar sayang. Abis itu lu dimasukin ke tempat sampah. Harus karya lu. Harus karya dan harus attitude. Kalau Yes, ingat karena banget nih. di jejak digital dibongkar-bongkar Nah, lagi. iya itu. Jejak digital dibongkar. Nggak bisa hilang. Kalau gua ngomong kayak gini sekarang, tiba-tiba dibongkar jejak digital gua. Kalau gua bukan tidak pernah se-frame sama Krisdayanti, tidak pernah se-frame sama Nika Ardila. Apa nggak malu gue? Terus jejak digital gua, kalau gua bukan penyanyi Blackboard, itu saat itu artis hebat tuh di Blackboard loh, dikontrak. Gua dikontrak di situ loh. Kalau gua cuma ngomong doang, apa nggak malu gue? Gitu loh. Gue dapat Google Award loh, pencarian terbanyak, artis pencarian terbanyak selama hidup saya. Baru ada Tessa Mariska di 2023, itu ada di Google Award. Ih, luar biasa. Iya, maksud saya karya lah gitu loh. Tapi jangan umpetin ya pribadinya lu. Gue punya anak, pertama masuk gue bilang gue punya anak. Kata produser gue, ntar lu bilang aja kuliah. Enggak, gue punya anak. Tetap gue bilang gue punya anak gitu ya. Jadi nggak usah umpetin pribadinya lu, nggak usah umpetin masa lalunya lu, nggak usah ngegampangin. Gampang kalau mau jadi artis. Salah sayang. Lu cuman sebentar naiknya plek, abis itu lu jatuhnya Jatuh lagi. lebih sakit lagi. Jadi ini lagi nih, mau jadi artis, tunjukkan apa yang lu bisa, di mana lu bisa, asah di situ. Apa lu bisa? Lu mau bisa ngelawak, asah dilawak. Lu mau bisa nyanyi, asal dinyanyi. Pokoknya lu mau bisa misalnya, gue bisanya misalnya karakternya gue sedih, asal di situ. Itu akan jadi sesuatu. Jangan cuman gue nempel si ini, tidur sama si ini biar dapat peran. Nggak bakalan lu naik. Siapa sih Mbak? Banyak oknum. Oke, terakhir Mbak Tessa. Ini kan Mbak Tessa ramai dengan selalu menjadi orang yang speak up dengan bukan isu ya, dengan berita-berita artis yang lagi ramai lah gitu loh. Mbak Tessa sendiri merasa ranah pribadinya sering diusik orang nggak sih gara-gara menjadi Gak ikut apa-apa berkomentar? sih, ya kayak dibilang orang ngurus banget sih gini-gini, gak apa-apa, saya sih nyantai aja. Yang saya udah biasa kok di netizen ngomong apa, yang cuekin aja. Netizen haknya netizen, dia mau ngomong apa ke saya, ngomong netizen jelekin saya monggo, mau bersyukur sama saya dengan berita monggo, ya itu monggo-monggo aja, karena juga udah resiko ya. Udah resiko kita kalau kita begitu kita muncul di publik, resiko kita untuk dikomentarin apapun. Nggak apa-apa, nggak masalah buat saya tidak akan pernah mendelete omongan jelek, dan saya tidak akan pernah menyanjung-nyanjung omongan yang baik-baik. Menurut saya semuanya adalah untuk ini kalau dia ngomong jelek, saya berarti nggak boleh gini. Kalau dia ngomong baik, berarti saya harus tambah gini. Kan itu untuk introspeksi diri kita sebenarnya. Oke, terima kasih loh Mbak Tessa sudah meledak nih di sini ngebuka sesuatu yang kita bikin penasaran, dan mudah-mudahan ini memang benar menjadi sedikit lah titik terang, paling tidak ada pihak yang mau mengaku lah bahwa ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Mbak Tessa, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi informasi buat siapapun, buat netizen, buat cocokologi tentang inisial S tadi. Ayo kita cari rame-rame. Terima kasih sudah datang. Buat sorry ya, karena gue nggak mau, karena kita kan udah tua, gue nggak mau lu nanti pergi, anak lu nggak tahu kalau itu lu ibunya. Sorry ya, maaf ya. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Ya.